fungsinya sebagai masuknya suara, ya, tempat masuknya segala suara, ya. Jadi nanti dia dibagi ya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, ya, telinga tengah dan telinga dalam, ya. Nah, untuk telinga luar sendiri, ya, ini bisa kita lihat, ya. Jadi dia terdiri dari tulang kartilago, ya, atau os kartilago, tulang rawan, jadi sehingga bisa digerakkan, ya. Jadi telinga luar ini dia nanti akan terhubung, ya, dengan tulang tengkorak, ya, terhubung dengan tulang tengkorak. Jadi dia menempel, ya, antara telinga luar dan tengkorak. Jadi makanya kalau kita lihat tengkorak itu tidak terdiri dari tidak termasuk telinga, ya, karena dia memang terpisah dengan tengkorak, ya, atau tulang kepala itu sendiri. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri kita bisa lihat, ya. Nah, untuk di bagian luar, ya, yang paling lebar, ya, ini disebut dengan helix, ya, disebut dengan helix, ya. Nah, jadi nanti telinga ini berbentuk seperti trompet, ya, yang sebagai menangkap suara, ya, menangkap suara. Ini corongnya, ya, corong. Ini disebut helix, ya. Kemudian ada lekukan yang lebih kecil lagi, ya, disebut anti helix, ya. Ini, ya, disebut anti helix, ya. Helix dan anti helix, ya. Nah, nanti anti helix ini ada tangkai, ada kaki-kakinya, ya. Ya, ini, ya. Ada 2, ya, ada crura anti helix, ya, crura anti helix, yang ini, ya. Jadi ini kan anti helix, ya. Nanti anti helix ada tangan-tangannya, ya, ada seperti gini, ya. Ini, ya, yang ini, ya, disebut crura anti helix, ya. Bisa lihat, ya, ini, ya, ada crura anti helix. Nah, kemudian di tengah-tengah antara crura anti helix ini ada berbentuk seperti segitiga, ya. Ini bagian dalamnya ini, ya, disebut fossa triangularum, ya. Ini fossa triangularum, ya. Ini, ya, fossa triangularum. Nah, jadi tengah-tengah antara crura dan ini fossa triangularum. Oke, ya. Kemudian ada yang menonjol, ya, ini tragus, ya, tragus. Kemudian di yang bagian dalamnya ini yang lebih kecil anti tragus. Yang di depannya tragus, ini tragus, depannya tragus, ini anti tragus, ya, anti tragus. Ya, jadi ada 2 kan tonjolan, ya, dengan yang saling berhadapan, ya. Yang bagian lebih besar yang di sini ini tragus, yang ini, ya, dan di bagian sininya anti tragus. Nah, ini biasanya ini, ya, yang tragus ini biasanya kita lakukan penekanan, ya. Ya, biasanya kalau yang sakit infeksi telinga luar, ya, infeksi eksterna, ya, untuk mengetahuinya biasanya kita tekan tragusnya, ya. Kalau nyeri, ya, karena ada infeksi. Tragus, ya. Nah, kemudian ini kloaka, ya, yang sebelum masuk ke MAE, ya, sebelum masuk ke MAE atau liang telinga, meatus apicus externa, nanti pintunya ini, ya, yang lebar ini disebut kloaka. Kloaka itu ya, ruang yang luas sebelum masuk ke MAE, ya, sebelum masuk ke MAE, ya. Ini, ya, kloaka, ya. Nah, kemudian nanti akan masuk, ya, ke
sini ke bagian MAE, meatus acusticus externa ya, atau liang telinga ya. Nanti liang telinga ya terdiri ya dari, nanti ada bagian yang keras ya, bagian cartilagus sama membran ya. Nanti tempat terletaknya kelenjar apa yang biasanya kotoran telinga, istilahnya apa ya, kelenjar cerumen ya. Nanti di bagian ini ya, bagian membrannya ya, ada kelenjar cerumen ya. Jadi cerumen itu dia ini ya, keluarnya di bagian luar ya, di bagian liang telinga bagian luar. Jadi kan ada 2/3 dalam, 1/3 luar ya. Jadi dia di 1/3 luar ya. Makanya kalau pembersihan cerumen sebenarnya tidak perlu dibersihkan ya tiap hari ya, atau tidak perlu dibersihkan sering-sering cerumen ya, karena memang nanti dia akan menyerap sendiri ya, menyerap sendiri dan nanti bisa keluar sendiri juga ya. Dia tidak sampai dalam ya. Kecuali memang ada orang yang ya produksi cerumennya berlebih ya, sehingga bisa masuk ke dalam ya. Oke, jadi untuk MAE bentuknya seperti huruf S ya, bentuknya seperti huruf S ya. Jadi tidak lurus ya. Jadi tidak lurus. Jadi untuk kita melihat ke dalam ya, jadi butuhkan alat yang namanya otoskop ya, butuhkan alat namanya otoskop ya. Dan tentu ada tekniknya ya. Ya, pertama kita tarik ya, ini ya, helix ini kita angkat ya, kemudian kita dorong ke belakang ya, naik ke belakang. Nah, jadi untuk istilahnya meluruskan ya, meluruskan MAE ini agar kita bisa lihat bagian membran timpaninya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini MAE ya, meatus acusticus externa ya. Itu untuk telinga luar ya. Kemudian nanti suara akan masuk ya, nanti akan menggetarkan ya dari ya membran timpani ya. Dia masuk ke telinga bagian tengah ya. Jadi ada literatur ya, beda-beda, ada yang membagi membran timpani ini menjadi telinga luar ya, ada yang telinga tengah ya. Ya, jadi untuk membran timpani ini selaput ya, selaput tipis ya, terdiri dari dua bagian. Ada yang pars flaccid ya, pars flaccid itu nanti yang ada di bagian atas ya. Jadi bagi jadi dua, pars flaccid yaitu yang tipis ya, tipis berada di bagian atas ya, membran timpani ya. Sama ada pars tensa ya, pars tensa bagian yang ini ya, yang tegang ya, yang lebih kuat dibanding yang flaccid ya. Atau nanti yang bagian seperempat itu terdiri pars flaccid ya, kemudian 3/4-nya pars tensa ya. Jadi lebih banyak yang bagian pars tensa. Dan kalau kita center ya, otoskop ya, nanti akan terlihat ya, akan terlihat ininya ya, cahaya ya, pantulan cahaya, disebut cone of light ya. Pantulan cahaya itu seperti berbentuk segitiga ya, segitiga. Kalau kita center menggunakan otoskop ya, center, nanti pantulannya itu disebut cone of light. Dan nanti tampak bayangan dari osikula ya, dari ininya manubriumnya ya, manubrium dari Malleus ya, dari Malleus ya, Malleus tulang dari telinga tengah atau osikula ya, bukan os ya bahasanya. Kalau os kan tulang besar ya,
osikula, ya, osikula, tulang-tulang kecil, ya osikula. Jadi kalau center nanti terlihat ya, ini malleus. Ya. Nah kemudian ke belakang telinga tengah, ya. Untuk telinga tengah ini dia bentuknya seperti kubus ya. Ya bentuknya seperti kubus, ya kubus yang dimana nanti kubus telinga tengah ini atau cavum tympani ya istilahnya, cavum tympani ya, jadi dia terdiri ada 6 dinding ya seperti kubus, ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ada 6 ya. Jadi bagian atas ya nanti memisahkan dengan frontal ya. Kemudian kalau bagian medial ya, kalau bagian medial ya nanti ini ya, bagian medial nanti berdekatan dengan yang memisahkan ya, dia memisahkan antara ini ya telinga dalam ya, yang memisahkan antara telinga dalam. Nanti ada namanya oval window ya, oval window. Kemudian yang bagian lateral ya, itu bagian lateral membran timpaninya sendiri ya, bagian lateral ya. Kemudian bagian depan ya, bagian depan itu ada tuba osseous ya, bagian depan dari cavum tympani ya, bagian depan cavum tympani ada tuba osseous ya. Oke, kemudian nanti bagian belakang ini ya, bagian tulang tengkoraknya sendiri ya, nanti yang dia langsung terhubung dengan tengkorak ya, gitu. Oke, kemudian itu ya, dan di dalam telinga tengah jadi ada osikula ya, terdiri dari 3 tulang ya, malleus, incus, stapes ya. Yang langsung menempel dengan membran timpani itu malleus ya, jadi malleus. Oke. Ya, di sini ya ada malleus yang bentuknya ini ya, malleus, incus ya, incus dan stapes ya, stapes. Nah, jadi malleus yang langsung menempel dengan membran timpani. Nah, jadi antara malleus dan incus ini sama juga seperti tulang-tulang yang lain ya. Jadi ada sendi ya, ada yang menghubung, ada articulatio ya. Ya, nanti disebut antara malleus dan incus ya, articulatio incudo mallei. Ya, incudo mallei ya, nama ininya ya, celah atau sendinya ya. Incudo mallei. Kemudian antara incus dan stapes ya, nanti articulatio incudo stapei ya. Ya, incudo stapei. Ya, nanti dia terhubung ya seperti ini ya. Jadi malleus, incus, stapes. Nah, nanti di sini ada otot juga ya. Ada otot musculus ini ya, tensor timpani ya, otot tympanicum ya, musculus tympanicum. Nah, jadi fungsinya ini misalnya kalau kalian tiba-tiba mendapatkan suara yang besar ya, atau kalian diteriakin ya, nah itu jadi agar ini ya tidak pecah ya, agar tidak pecah membran timpaninya, jadi ada otot ya, musculus tympani ya, ini ya, jadi dia nanti menempel ya di tulang mallei ya, dan juga nanti yang akan mengatur ya peregangan dari membran timpani ya, musculus tympanicum ya, ini. Jadi sehingga pada saat menerima rangsangan suara yang besar yaitu sudah siap jadinya diatur
diatur ya, bisa diturunkan ya untuk intensitas suaranya. Kemudian suara masuk ya dihantarkan oleh osikula ya. Itu nah kemudian ya masuk ya nanti ke dan namanya ini ya tapes ya, nanti ada oval window ya dan round window ya oval window dan round window ya, nanti ini yang akan masuk ke dalam telinga dalam ya, yang akan masuk ke telinga dalam ya ini ada ini bisa dicopot gitu lukisan ya biar masuk. Oke ya, jadi ya di stapes ya. Nanti ini di stapes ini gabungan dua sampai stapes ini disebut oval window. Ya, disebut oval window. Ya. Ini ya, oval window. Ya, nah nanti yang telinga dalam ini ya terdiri dari ya apa? Labirin dan ya yang bagian labirin dan membranus ya nanti yang bagian ini labirin kan ada terdiri dari ini ada rumah siput ya, ada koklea ya, koklea ini ya atau rumah siput ya, dan nanti ini ada kanalis semisirkularis yang berfungsi sebagai vestibular ya, penyeimbang. Ya, nah nanti ya suara masuk ya ke ini ya, oval window ya. Ya nanti dia ada ada 3 skala ya. Yang atas skala apa? Ya, skala vestibuli. Kemudian yang tengah skala media, yang bawah skala timpani ya. Ya, nanti dari oval window ini dia masuk ya ke skala vestibuli ya. Skala vestibuli masuk ya. Nah, nanti di tengah-tengah ini dia ya pertemuan ya antara skala vestibuli dan timpani. Ya, disebut helikotrema. Ya, disebut helikotrema. Nah, nanti dia dua ini ya, skala vestibuli dan timpani yang akan menggetarkan ya, yang akan menggetarkan dari skala media yang tengah ini ya, yang menggetarkan dari skala media yang tengah ini ya, nanti ujung-ujungnya nanti akan ke nervus cochlearis ya, ke nervus cochlearis nanti sehingga terjadi ini ya pendengaran ya. Ya ini dia seperti ini ya. Yang round window nanti dia seperti mengeluarkan hantaran suara yang masuk ya, hantaran suara yang masuk. Kemudian ini tadi ya tuba ossa-cili ya, ini juga sebagai penyeimbangan antara bagian luar dan bagian telinga dan atmosfer ya, sehingga seimbang. Nah, sedangkan ini ya kanalis ya, ini sebagai organ vestibular ya terdiri dari ada tonjolan ya, ada tonjolan itu ada utriculus, sacculus ya. Ya ini ya, ada bagian dua tonjolan ya, ini bagian utriculus, ini sacculus ya.
ventriculus, subculus. Ya. Nah nanti ini ada ini ya 3 saluran ya, 3 saluran ya. Ada kanalis semicircularis ya, anterior ya, ini anterior, kemudian ini posterior dan lateral ya. Pokoknya yang lihat bagian awal depan ini anterior, kemudian ini posterior, yang ini ya horizontal ya, yang samping sendiri ini ya lateral. Ya, itu ya nanti untuk proses keseimbangan ya. Untuk proses keseimbangan nanti di sini ada cairan-cairan ya, ada cairan ya, sesuai dengan namanya yang dikompres. Nanti ada yang perilimfe dan yang penting ada cairan ya endolim ya, endolimfe ya. Itu yang penting di pada bagian endolimfe. Oke, ya kalau untuk saraf penyimpanan nefas apa? Ya, apa namanya? Ya, vestibulo cochlearis ya. Ya, vestibulo cochlearis. Ya, itu saja ya untuk telinga ya. Ya, tidak banyak ya untuk organ pendengaran. Ya, ini kalian ini ya paham ya untuk di torso ya. Nanti untuk laporan praktikumnya bisa ini ya di foto ya, torso ya, ataupun nanti di bagian organ matanya ya, dan ditarik ya untuk struktur ya, atau identitas strukturnya ya, untuk menambah nilai ya. Oke. Ya, cukup ya. Silahkan ya, bisa di foto ya sebelum kita tes.